Selamat pagi anak ibu sekalian. Semoga kabarnya sehat selalu agar kita dapat mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, perkenalkan kembali, nama ibu Raya Nenggolan, Sarjana Pendidikan, mengampu mata pelajaran PKN untuk kelas 12. Nah, adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu bab 2, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari pertemuan sebelumnya, yaitu bab 2, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tetapi sebelum kita masuk atau sebelum ibu menjelaskan materinya, kita harus mengetahui apa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kompetensi dasarnya yang pertama yaitu mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Yang kedua, mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, adapun tujuan pembelajarannya atau indikator pembelajaran kita yaitu yang pertama, mengidentifikasi dari berbagai sumber tentang perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Inilah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Nah, inilah materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, mari kita lihat gambar di samping ini. Apakah yang ada di pikiran kalian saat mengamati gambar di samping ini? Apakah keadilan, hukumkah, pengadilankah? Apakah yang ketiga ini di pikiran kalian? Ya, tentu. Karena gambar tersebut merupakan cermin proses perlindungan dan penegakan hukum. Jadi, di mana proses perlindungan dan penegakan hukum ini akan mewujudkan keadilan dan kedamaian. Itulah menurut gambar ini. Nah, selanjutnya inilah yang akan kita bahas bagian pertama, yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum, di mana konsep perlindungan dan penegakan hukum yang pertama. Ayo kita amati sama-sama gambar berikut. Gambar apakah ini? Ini adalah salah satu contoh tindakan terhadap pelaku pelanggaran aturan. Coba anak-anak ibu bayangkan bagaimana jika aturan tidak ada di masyarakat, tidak ada di keluarga, tidak ada di sekolah. Apa yang akan terjadi? Ya, tentunya jika peraturan atau aturan-aturan tidak ada, maka semua aktivitas di dalam kehidupan kita akan kacau balau. Nah, jadi di sini menurut gambar ini, di mana negara kita adalah negara hukum. Jadi setiap apa yang kita lakukan, setiap aktivitas apa yang kita lakukan selalu dilandasi hukum. Itulah menurut gambar ini. Nah, jadi apakah sebenarnya perlindungan hukum itu? Menurut para ahli Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup. Jadi, perlindungan hukum itu segala upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya
agar haknya sebagai warga negara tidak dilanggar. Dan apabila ada yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku atau sesuai hukum yang berlaku. Inilah yang dimaksud dengan perlindungan hukum. Nah, suatu perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang terakhir, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Jadi jika unsur-unsur ini tidak ada, maka aktivitas atau kegiatan yang dilakukan setiap masyarakat tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan bisa dilindungi hukum secara baik. Jadi inilah unsur-unsur di mana suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum. Nah, pada hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Perlindungan hukum diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual atau haki. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Misalnya, jika ada seseorang yang melakukan hak cipta atau melakukan suatu ciptaan, tentunya itu akan dilindungi oleh hukum. Dan jika ada yang melakukan plagiat terhadap hak cipta tersebut, maka akan dikenakan sanksi sebagai ketentuan hukum yang berlaku. Nah, itulah dia yang dikatakan hak atas kekayaan intelektual yang merupakan hak cipta dan hak kekayaan industri. Nah, selanjutnya, dengan demikian dapat kita lihat perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan, di mana penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya, baik dilaksanakan oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Contohnya, hak cipta yang dimiliki seseorang akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, setiap apa yang dilakukan rakyat tentunya akan dilindungi hukum. Dan jika ada yang melanggarnya, akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Nah, jadi dapat kita simpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini, di mana negara kita adalah negara hukum. Jadi setiap apapun yang dikerjakan rakyat atau masyarakat tentunya akan dilindungi hukum. Jika ada yang melanggarnya, tentunya akan diberikan sanksi sesuai aturan-aturan yang berlaku. Nah, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Jika masih ada yang kurang, boleh ditanyakan kembali kepada Ibu. Silahkan dikerjakan tugasnya dengan baik di rumah. Tetap jaga kesehatan, tetap ikuti daring selanjutnya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikianlah pelajaran kita. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.